Halo, tes tes. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kita Jelas, Pak. kita tunggu 5 menit lagi ya. Kita mulai jam 1 lewat 5 nanti. Kita mulai. Baik, teman-teman kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap ya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu dua hal yang kekurangan. Ya jika ada keluarga atau teman kita dalam keadaan sakit, sama-sama kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Baik, Alhamdulillah hari ini kita ketemu di pertemuan kedua untuk mata kuliah digital marketing. Oke, saya berharap untuk tugas pertemuan pertama sudah dikerjakan semua ya. Semoga sudah dikerjakan semua dan dikumpulkan atau diupload di folder yang disediakan oleh Tata Usaha TU. Baik, tanpa berpanjang kata, kalimat pengantar, kita langsung aja masuk ke materi yang kedua. Di pertemuan pertama kita udah ada membahas terkait dengan digital marketing ya, segala hal yang terkait dengan digital marketing, apa itu apa namanya digital marketing, apa itu konten, apa itu hook ya, yang terkait dengan konten. Dan
apa namanya, saya tekankan sekali lagi bahwa mata kuliah ini harapannya minimal memberikan satu skill buat teman-teman. Ya, minimal memberikan satu skill buat teman-teman, yaitu skill teknik membuat konten yang bagus, yang baik, gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat konten yang baik, yang diharapkan bisa membuat level promosi kita menjadi lebih baik, ya. Level marketing, level promosi, gitu ya, iklan kita akan jauh lebih baik ketika kita bisa membuat konten-konten iklan yang juga baik. Oke. Jadi kalau untuk teman-teman kelas praktisi, saya harapkan minimal ada satu skill, yaitu skill membuat konten. Oke. Kalau teman-teman yang di reguler, yang reguler ya, itu minimal mereka saya targetkan punya skill dua. Skill satu untuk konten sama kayak teman-teman, dan skill yang kedua adalah mereka bisa beriklan di Meta Ads. Ya, mereka bisa beriklan di Meta Ads. Jadi bikin konten, terus kontennya di-upload di Meta Ads untuk bisa menjadi bahan promosi atau bahan iklan. Nah, itu untuk teman-teman yang reguler. Dan di mereka juga setiap pertemuan itu ada tugas praktikumnya. Nah, teman-teman, karena kita kesulitan, kalau via Zoom sepertinya ya kesulitan, dan juga pertemuan kita juga terbatas hanya 2 kali pertemuan, tapi minimal saya harap teman-teman tadi saya bilang bisa memiliki skill membuat konten, oke? Bisa membuat skill membuat konten. Ya, nanti kita bahas secara lebih lanjut. Oke, kita masuk ke materi. Nah, di pertemuan yang kedua ini, oke, teman-teman diharapkan ya setelah pertemuan ini, teman-teman nanti mampu dan bisa membuat atau memproduksi konten sederhana, namun efektif. Oke. Terus juga bisa memahami strategi organic marketing itu seperti apa. Terus juga bisa memahami dasar page ads, ya meta ads atau iklan-iklan yang berbayar, baik itu meta ads dan TikTok ads. Serta nanti teman-teman juga punya pemahaman tentang bagaimana kita bisa menganalisis ya performa dan serta juga menyusun mengoptimasikan iklan kita, itu bisa dimaksimalkan, dioptimasikan sejauh apa berdasarkan konten yang sudah kita buat. Oke, ini tujuan pertemuan kita pada siang hari ini. Kita masuk ke materi ya, teman-teman. Bagian pertama adalah memproduksi konten. Konten itu eh, teman-teman jangan membayangkan atau tidak usah membayangkan harus modalnya gede gitu ya, budgetnya besar ya. Sekarang itu teknologi sudah luar biasa berkembang dengan sangat bagus ya, dengan sangat baik. Efeknya juga apa namanya, perkembangan teknologi yang bagus itu ya kepada gadget, alat-alat, tool segala macam juga efeknya juga menjadi lebih lebih murah ya. Teman-teman saya yakin juga mayoritas sudah punya yang namanya smartphone ya. Itu merupakan modal utama ya, modal utama teman-teman bisa bikin konten. Smartphone sekarang udah luar biasa, handphone kita juga udah luar biasa, semua apa namanya, semua aplikasi kita bisa install di handphone kita ya teman-teman. Cukup dengan modal handphone ini saja kita udah bisa gitu membuat konten yang bagus. Oke, tinggal nanti bagaimana caranya dan aplikasi apa yang diperlukan agar agar konten kita jadi yang apa, jadi bagus lah. Ya, cukup dengan pemahaman smartphone, cukup dengan pemahaman kita ngatur apa namanya, tata letak, pencahayaan, ya, yang memadai itu juga sudah bagus. Tapi yang penting adalah apa? Konsep. Oke, yang penting adalah konsepnya harus rapi, harus bagus, tujuannya juga harus jelas. Konsep, kuncinya adalah di konsep. Kalau kayak smartphone-nya, pencahayaannya, termasuk juga nanti editingnya, itu teknis. Tapi teman-teman harus paham dulu konsepnya seperti apa. Ya, kita mau bikin konten tuh harus jelas. Kita pengen konten tuh konsepnya seperti apa, tujuannya apa. Itu yang harus jelas, betul-betul jelas, harus kita susun dari awal. Konsep harus lebih besar penyusunannya dibandingkan dengan alat.
sedikit kita bahas tentang teknik visual dasar ya. Ini teknis ya, teman-teman mungkin beberapa sudah ahli lah ya kalau soal kayak foto-foto, kamera, bikin video gitu kan. Saya yakin semua udah punya pengalaman lah. Udah tahu juga kan oh, mana foto video yang bagus tuh kayak apa, foto video yang jelek tuh kayak apa, kalau buram tuh kenapa. Saya yakin teman-teman sudah paham lah, mayoritas sudah paham gitu ya. Oke, kalau kita sedikit bicara teknis ya visual terkait dengan visual dasar itu ya gunakan kamera belakang. Kenapa? Biasanya kamera belakang itu kan pikselnya lebih besar. Maka juga kualitas juga akan lebih cenderung akan lebih baik. Rekam dekat jendela itu terkait dengan pencahayaan. Ini contoh ya, ini kan juga terkait dengan selera juga sih terkait dengan selera, intinya teman-teman lihat aja kalau memang perlu pencahayaan cukup, ya ambil aja dimanapun tempatnya gitu. Ya, bisa gunakan tripod. Ya, tripod itu dalam mata apa tujuannya apa? Agar mengurangi apa gerakan ya gerakan apa kameranya bergerak-gerak, getaran itu tujuan dari tripod itu seperti itu. Terus juga bikin juga backgroundnya rapi gitu ya. Kalau kita misalnya foto produk, contoh gitu ya, kita lagi mau bikin konten tentang produk, maka produk kita tuh usahakan di belakangnya backgroundnya harus rapi gitu. Jangan asal-asalan tuh bikin background. Walaupun kan sekarang bisa tuh ada AI ya, kayak Gemini, ChatGPT, kita bisa kok bikin background yang menarik ya. Cukup kita tampilkan satu produk ya, misal ya, masuk produk apa ya, misal gitu ya, misal ini ya. Misal ada produk sirup nih, oke. Misal ada produk sirup ya, kita tinggal foto ini aja produk sirupnya ini. Oke, cuman kita taruh di meja, nanti kita bikin aja prompt tertentu, kita minta untuk AI bikinkan bikinkan background yang menarik sesuai dengan tema sirup, misalnya kan yang segar. Itu AI bisa kok bikin. Nah, nanti juga teman-teman bisa tuh bikin seperti itu ya. Bisa aja minta ke ChatGPT, kita 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 lampirkan foto foto produk kita, nanti bisa minta ke ChatGPT untuk merubah backgroundnya, apa misalnya dibikin backgroundnya bikin meja, suatu meja misalnya gitu ya, suatu meja di atasnya ada produk kita, misalnya sirup tadi itu, botol sirup, bikinkan backgroundnya, misalnya buatkan background dengan pemandangan pegunungan, misal. Itu akan dibikinkan oleh oleh AI gitu. Nanti seperti itu. Tinggal kita bikin prompt perintahnya aja ke AI kita, ChatGPT kah, atau apa namanya, Gemini kah, itu bisa tuh ya. Jadi sebenarnya sekarang enak banget ya. AI sudah sangat-sangat membantu kita untuk bikin konten. Jadi kita kalau ini kan kalau terkait dengan background background rapi itu kita nggak mesti harus sibuk membuat background yang harus yang rapi gitu kan ya. Mejanya harus kita bikin yang rapi, yang bagus misal gitu. Enggak. Cukup dengan foto produknya saja, foto produk intinya aja. Kita bisa minta nanti kita bikin prompt buatkan gambar produk ini dengan meja yang seperti apa, bikin dengan rinci, backgroundnya seperti apa juga sampaikan dengan rinci. Nanti AI yang akan membuatkannya itu sudah bisa gitu. Enak sekarang itu. Ya. Terus juga formatnya ya 9:16 misalnya untuk Reels dan TikTok itu ya bagus seperti itu. Kalau kita mau upload iklan kita, konten kita di Reels di Instagram atau TikTok, maka umumnya gunakan format 9:16, 9:16. Ini ya terkait dengan teknik visual dasar. Editing, ya. Kita udah bikin kontennya, apakah video, misal gitu, atau gambar, maka kemampuan atau skill editing juga diperlukan. Cukup kemampuan editing sederhana. Teman-teman nggak usah menjadi seorang ahli gitu ya. Tidak perlu menjadi seorang apa namanya master dalam hal fotografi misal, nggak perlu. Oke, cukup memiliki kemampuan dasar yang sederhana, cukup paham CapCut aja ya. Apa tuh membacanya? Capcut ya. CapCut dan Canva aja, cukup lah. Sudah bisa kita mengedit foto ataupun video kita dengan aplikasi CapCut atau Canva. Ya sudah sangat bagus hasilnya. Apalagi kalau teman-teman punya kemampuan misal CorelDRAW kayak gitu ya, misal gitu kan itu lebih bagus lagi. Tapi dengan aplikasi yang sederhana CapCut, Canva ini juga sudah cukup. Dan sekarang juga kan CapCut yang sifatnya apa yang aplikasinya apa namanya premium itu juga udah murah-murah banget sekarang gitu. Ya. Ada yang mungkin 8.000 sebulan tuh ada tuh. Jadi murah-murah banget sekarang. Canva juga kan teman-teman bisa tuh apa namanya membayar aplikasi yang juga juga murah. Bahkan mungkin pakai akun pelajar pun kan sudah masuk kategori apa Canva Pro tuh. Akun pelajar segala macam tuh udah bisa ya. Nanti mungkin pada saat editing tuh ya apa yang kita lakukan ya di antaranya pada saat proses editing ya kita tambahkan subtitle gitu ya.
apa namanya kalimat-kalimat di bawah yang memperjelas apa yang diucapkan di dalam video misal gitu kan agar orang lain yang mungkin suara kita agak kurang jelas tapi mereka akan paham karena apa? Karena ada subtitle hook di awal, oke? Pertemuan pertama juga sudah kita bahas bagaimana pentingnya sebuah hook gitu ya. 3 detik awal itu sangat 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 berpengaruh terhadap apa? Terhadap keinginan orang yang ingin melihat iklan kita dan bertahan nonton konten kita gitu loh. Itu hook namanya. Ya, 3 detik pertama itu sangat krusial. Agar apa? Agar orang bertahan melihat konten yang kita buat. Kalau hooknya sudah jelek, orang biasanya tuh akan scroll scroll terus gitu kan ya. Handphonenya pada saat dia buka handphone, melihat medsos gitu dia akan scroll scroll aja tuh. Ya, kenapa? Karena hooknya tidak menarik ya. Makanya kemampuan membuat hook 3 detik pertama itu juga merupakan skill yang harus teman-teman kuasai. Eh, terus potong bagian tidak penting. Ya, misal pada saat kita bikin konten atau pada saat kita lagi bikin video, nggak apa-apa. Bikin aja video yang sebanyak mungkin gitu kan ya. Nggak usah memikirkan ini bagus apa nggak. Bikin aja loh. Ambil aja video-videonya. Ambil aja foto-fotonya dulu. Kan nanti kita ada proses editing. Nanti kita bisa pilih-pilih mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang penting, mana yang tidak penting. Itu kita bisa pilih-pilih. Kan bisa di-cut, bisa dipotong segala macam kalau video. Atau kalaupun foto juga bisa kita potong, bisa kita perbaiki mana yang bagus, mana yang tidak ya. Jadi proses editingnya sederhana aja. Ya saya yakin teman-teman bisa lah menggunakan CapCut dan Canva karena ini memang sudah menjadi kemampuan dasar itu ya. Tinggal teman-teman mau atau tidak untuk belajar lebih lanjut. Di YouTube banyak banget kok, banyak banget tutorial cara menggunakan CapCut atau Canva. Misal kita mau editing bagaimana di CapCut, ada di YouTube banyak semua kok. Tinggal teman-teman aja tuh menggunakan gadgetnya sesuai dengan manfaatnya ya. Gunakan gadget untuk yang bermanfaat full gitu ya, termasuk bagaimana kita belajar bikin konten, bagaimana kita belajar editing, kayak gitu-gitu. Banyak kok di YouTube banyak banget ya. Dan harus ada CTA atau call to action di akhir ya. Call to action itu adalah ajakan untuk ajakan untuk apa namanya audiens itu mengambil tindakan. Kalau dalam artian konten iklan, maka ajakan untuk membeli atau mengklik produk yang kita iklankan atau kita promosikan. Itu CTA, call to action. Kita masuk ke bagian 2, teman-teman, kita akan membahas terkait dengan organic marketing. Ya, pemasaran secara organik. Organik apa? Organik yang sudah memang ada tersedia layanannya di medsos. Facebook kah, Instagram kah, TikTok kah, misal gitu ya. Artinya asal kita punya akun di Facebook, kita punya akun di Instagram, kita punya akun di TikTok, ya udah kita bikin konten, langsung aja upload gitu. Bikin status kah, apakah di story atau di reel kalau di Instagram gitu kan ya. Kalau dia Facebook ya bikin aja status di situ kita 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 upload konten-konten kita di TikTok juga gitu. Kita mengupload konten kita yang sudah kita buat tadi itu di akun-akun medsos yang kita punya. Itu gratis, tidak ada biaya atau tidak ada keharusan untuk membayar. Gratis ya. Biasanya seperti yang kita bahas minggu kemarin atau pertemuan pertama, kalau iklan sifatnya organik, itu tujuannya adalah mengenalkan dulu bahwa kita punya bisnis, kita punya usaha, kita punya produk yang akan kita jual atau yang kita jual gitu loh. Membangun namanya awareness. Kalau teman-teman masih ingat apa namanya jurnal itu kan ya, journey, journey, journey customer journey itu kan di awal kita harus membangun namanya awareness, membangun ke pengetahuan pelanggan bahwa kita ada usaha, bahwa kita punya toko, kita punya produk itu. Di awal tuh namanya awareness, kita bisa memanfaatkan dulu iklan-iklan atau konten-konten, kita buat konten-konten yang memang tujuannya untuk awareness dulu membangun pengetahuan orang bahwa kita punya toko misal gitu ya di jalan apa, bahwa kita punya produknya apa, ya itu dulu. Nah, organic marketing itu bisa kita manfaatkan dalam dalam tahapan yang sifatnya awareness, ya. Kuncinya apa? Konsistensi. Jangan sekali sekali upload konten, terus 2 minggu sebulan ngilang, misal. Itu ya jangan. Usahakan nanti kita ada bahas tuh yang apa konten pilar kan itu kita menyusun tuh yang namanya konten pilar hari pertama misalnya kita pengen iklan sebulan tuh minimal 6 kali maka kita atur aja per berapa hari sekali
harus muncul tuh namanya iklan konten kita harus muncul. Kalau misalnya kita pengen seminggu 3 kali, kita tetapkan Senin, Rabu, dan Jumat misal gitu ya. Maka Senin kita harus bikin konten terkait dengan apa. Rabu kita bikin konten terkait dengan apa. Jumat kita bikin konten terkait dengan apa. Itu namanya konten pilar. Ya, kita sudah tetapkan gitu. Nanti minggu depan ulang lagi gitu lagi. Jadi rutin, rutin gitu ya. Syukur-syukur teman-teman punya kemampuan bikin konten tiap hari. Itu akan lebih bagus ya kan? Akan lebih mempercepat awareness ya dari apa? Dari target audiens yang kita tuju. Ya, tapi mungkin ya oke lah, mungkin di awal-awal kita bikin konten aja lah karena kita kerja sendiri ya, kita punya usaha, baru kita sendiri yang ngerjakan, oke lah, mungkin capek kan kalau tiap hari bikin konten, it's okay. Tapi nanti kalau ketika suatu sudah punya punya karyawan, kita tugaskan tuh karyawan kita ajarin karyawan kita untuk bikin konten, setiap hari harus ada konten, setiap hari harus ada konten-konten, dan ringan aja, cukup mungkin 30 detik, ya maksimal 1 menit 60 detik, cukup aja gitu bikin konten-konten tentang satu produknya dibikin konten yang bagus, upload kan gitu di medsos kita, Facebook kah, Instagram kah, atau TikTok kah, yang sifatnya organik, masih gratis, belum belum berbayar, ya. Kuncinya adalah pertama konsistensi, yang kedua engagement. Engagement itu adalah interaksi orang yang melihat interaksi orang yang melihat konten kita, apakah dia nge-like, apakah dia komen, syukur-syukur dia bisa share, itu engagement. Itu harus kita ukur juga, berapa sih yang views juga ya, berapa sih yang ngelihat konten kita, itu harus kita lihat tuh. Walaupun dia organik, kita bisa kok ngelihat ya. Kita bisa melihat berapa yang sudah view, berapa yang sudah melihat, berapa yang like, berapa yang komen, atau syukur-syukur ada yang share gitu, atau syukur-syukur ada yang nge-save, nyimpan gitu kan. Kita harus ukur tuh engagementnya berapa. Oke? Terus kuncinya apa lagi? Hook yang kuat, ya. Ini kita akan berulang kali tuh mendengar kata-kata hook, ya, hook, hook. Ya, karena memang itulah kunci konten tuh ada di hook. Kunci konten tuh ada di 3 detik pertama. Oke, 3 detik pertama itu yang menentukan apakah target kita, audiens kita itu bertahan melihat konten kita sampai selesai atau tidak. Ya, jika hook kita lemah, itu yang terjadi. Ya, contoh kita aja kan ya. Kita aja kalau scrolling iklan gitu kan ya, atau scrolling apa namanya status-status orang-orang gitu kan ya di apa namanya di medsos, di Instagram misalnya kan. Kalau menurut kita nggak menarik kan ya langsung aja kita scroll, kita geser, geser, geser aja kan. Kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang tidak ada yang tidak menarik gitu loh. Tapi begitu ada konten yang kita lihat menarik, pasti kita akan bertahan. Malah jangan-jangan kita sampai nonton sampai habis kan. Walaupun mungkin kontennya bisa sampai berapa menit gitu kan. Tapi karena menarik, kita bisa bisa nonton sampai selesai itu. Itu. Jadi konten itu salah satu kuncinya adalah hook yang kuat. Dan yang terakhir adalah interaksi yang cepat. Oke. Ketika kita marketing, melakukan pemasaran pada pada yang sifatnya organik, maka teman-teman harus fast respon. Oke. Kalau ada yang bertanya, cepat dijawab. Oke, jangan lambat. Kalau kita udah berbicara tentang dunia digital, kecepatan menjawab itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena pesaing kita juga udah nungguin tuh. Ya, kalau kita lambat jawab, maka calon bayar kita akan pindah kepada seller lain. Ya, kalau kita lambat merespon, kita lambat berinteraksinya, menjawab pertanyaannya lambat, mereka calon bayar kita akan mencari seller yang lain, penjual yang lain. Makanya kalau kita bicara organic marketing, maka kecepatan menjawab berinteraksi itu sangat diperlukan. Selanjutnya cara kerja algoritma. Ini teman-teman harus paham nih algoritma itu seperti apa. Algoritma itu kalau bahasa ringkasnya adalah cara sebuah sistem membaca kebiasaan pengguna. Ya. Contoh, teman-teman sadar nggak selama ini gitu ya, pada saat teman-teman melihat satu konten di medsos, apakah Instagram, Facebook, atau TikTok, teman-teman pernah nggak nonton satu konten, misal promosi tentang kemeja, promosi kemeja yang menarik gitu ya. Ya teman-teman lihat konten itu lama gitu sampai selesai, iklannya selesai gitu kan ya. Nah, seketika ketika teman-teman melihat iklan itu sampai selesai, maka algoritma akan bekerja. Ya, contohnya adalah watch time tinggi. Algoritma akan bekerja. Oh, ini si orang ini nonton satu iklan, dia sampai selesai.
nonton satu konten dia sampai selesai. Berarti algoritma membaca tuh. Algoritma membaca orang ini berarti sedang tertarik dengan produk kemeja. Teman-teman sadar nggak? Beberapa saat kemudian pasti akan muncul iklan-iklan tentang kemeja yang berbeda. Itu namanya algoritma tuh. Kebiasaan teman-teman yang nonton satu konten dengan durasi yang lama itu terbaca oleh algoritma. Contoh juga yang lain, kalau teman-teman misalnya suka suka buka ini konten-konten dari motivator, misal gitu ya, konten-konten dari motivator, apapun motivasi dari si A, si B gitu ya, tokoh motivator, itu algoritma akan membaca. Oh, si Ahyar sedang nonton apa konten tentang motivasi. Dia sampai selesai nonton tuh. Maka algoritma medsos membaca itu dan akan mengirimkan konten-konten sejenis yang akan lewat di medsos kita, di akun medsos kita. Coba aja seperti itu. Contoh lagi, sekarang lagi perang apa tuh? Iran. Iran, Amerika, Israel kan. Kalau teman-teman pernah nonton satu konten tentang perang itu, biasanya berikutnya akan muncul konten-konten yang sejenis tuh. Itu yang namanya algoritma. Ya, makanya hati-hati. Hati-hati ketika teman-teman nonton iklan apa misalnya yang negatif-negatif itu. Judol, ya, judi online. Kalau teman-teman berlama-lama di iklan itu, pasti teman-teman akan diserbu iklan-iklan sejenis, pasti akan diserbu oleh iklan-iklan sejenis tuh tentang judol kah, tentang apa-apa yang sifatnya negatif gitu. Sampai-sampai mohon maaf ya mungkin teman-teman ada juga membuka misal konten-konten yang pornografi, mohon maaf gitu ya. Kalau lama-lama nangkring di situ ya, itu algoritma akan membaca itu dan berikutnya dia akan ngirim konten-konten yang sejenis seperti itu. Jadi hati-hati ya. Algoritma itu ya memang sudah dibikin sistemnya seperti itu. Kayaknya lebih baik teman-teman buka-buka ini aja lah konten-konten yang positif-positif. Karena nanti akan disuplai oleh sistem medsosnya juga seperti itu nanti. Ya, nih ya beberapa algoritma yang biasanya cara kerja seperti apa. Algoritma itu menyukai tadi ya watch time tinggi ketika teman-teman buka konten sampai selesai videonya misal. Atau teman-teman nge-save ya ada ya bagus nih videonya kontennya bagus ya teman-teman save, teman-teman simpan. Ya. Maka teman-teman akan juga akan terbaca yang suka dengan konten itu. Teman-teman juga nge-share konten itu juga terbaca oleh algoritma. Komen juga ya bahkan nge-like ya nge-like, komen, nge-share itu juga algoritma akan membaca itu. Dan nanti berikutnya teman-teman pasti akan disuplai oleh konten-konten sejenis dengan itu. Itu cara kerja algoritma. Ini insight ya teman-teman. Ketika kita sudah mengupload sebuah konten di yang sifatnya apa namanya organik, organik marketing, maka teman-teman harus membacanya. Berapa sih yang nge-like gitu ya, berapa sih yang apa namanya komen, yang nge-share. Itu kalau kita bicara kayak Instagram, itu teman-teman bisa tuh nanti bisa buka ya di handphone masing-masing, lihat tuh di profil ada garis tiga, ada namanya insight. Itu akan muncul tuh. Atau kalau di Instagram ada di bawahnya kan ya, ada di bawah konten kan tuh ada insight gitu kan ya. TikTok juga seperti itu. Ya, lihat di profil bisnis bisnis suite, analitik itu kan muncul tuh ya. Kita lihat tuh reach itu jangkauan ya. Reach itu jangkauan, seberapa banyak orang yang lihat konten kita itu reach, berapa orang itu ketahuan di situ tuh. Engagement, tadi ya engagementnya kayak nge-like, komen, nge-share itu berapa ya. Tuh kita juga bisa lihat tuh pada jam-jam berapa sih yang banyak orang yang nge-like, pada jam-jam berapa sih orang yang banyak nonton konten kita. Ya, di situ juga ketahuan, ya. Bahkan sampai ke demografi. Oh, apa demografinya juga ketahuan. Oh, dari misalnya saya di Palangkaraya. Oh, ada kok orang Kasongan yang lihat konten saya. Ada orang Surabaya yang lihat konten saya. Ada orang Banjarmasin yang lihat konten saya. Ada Surabaya, Jakarta tuh ada. Dari data demografi kelihatan tuh datanya tuh, ya. Jadi kita bisa ngeliat tuh, oh kalau saya bikin konten ini kok banyakkan orang sini yang suka gitu ya. Itu nanti kita bisa rancang tuh strategi apa yang bagus ya, strategi konten apa yang menarik agar orang-orang tersebut yang dari wilayah tertentu tersebut tertarik dan bisa CTA ya call to action untuk bisa melakukan transaksi pembelian gitu. Itu nanti bisa jadi masukan kita untuk membuat strategi konten berikutnya gitu. Oke. Nah, terus kita masuk ke bagian yang sifatnya paid ads ya, iklan-iklan berbayar.
Kalau tadi yang organik, organik itu gratis, free. Ini anorganik ya, paid ads ya. Contohnya apa? Ada Meta Ads, nanti ada TikTok Ads ya. Konsep konsep paid ads itu adalah iklan berbayar tuh tujuannya apa? Agar agar penjualan kita lebih cepat, agar iklan kita lebih terarah, tertuju dan tertarget yang lebih 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 maksimal ya. Ya, agar iklan kita yang sifatnya berbayar dan apa bagus, efektif, maka kita harus menentukan tujuannya jelas. Siapa yang harus yang kita targetkan akan melihat iklan kita. Kita tetapkan di awal tuh. Oke. Di tugas pertama teman-teman sudah membuat itu kan? Di tugas pertama kemarin kan itu tuh apa membuat persona buyer kan, customer persona itu salah satu tujuan yang harus kita tetapkan ya, targetnya siapa jelas, domisilinya di mana, sampai mungkin kita untuk produk kita ini berapa sih pendapatan yang potensial untuk melakukan transaksi, kita juga harus tetapkan tuh. Misal kalau kita jualan mobil misal gitu ya, kalau kita mengiklankan mobil, maka kita tetapkan tuh, oh ini orang yang harus punya penghasilan mungkin di atas 10 juta ya. Nggak mungkin kita jual mobil orang dengan penghasilan misal di bawah, mohon maaf, 3 juta. Susah lakunya gitu loh. Oke. Kita juga tetapkan tuh targetnya ya, apakah laki-laki atau perempuan, targetnya dia kerjanya apa, ya, profesinya apa, domisilinya di mana, pendidikannya apa, itu harus kita tergantung tuh, harus kita tetapkan. Ya. Budget juga itu harus kita ukur dan kita tentukan di awal, ya. Jangan sampai kita tidak menentukan budget, nanti kebablasan, habis kita boncos kalau kata kata orang-orang dalam dunia 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 apa dunia digital marketing itu, biaya iklan lebih tinggi daripada pendapatan, itu namanya boncos. Ya, kenapa? Karena di awal kita udah tidak jelas menentukan budgetnya berapa. Nah, mungkin di awal-awal karena tadi kita awareness, ya tetapkan aja lah, mungkin per hari mungkin 30.000 saja kita mengeluarkan iklan gitu kan ya, biayanya budgetnya 30.000 sehari gitu kan, kita tetapkan aja. Nanti begitu begitu udah rame gitu kan, produk kita udah laku keras, kita bisa namanya apa, optimasi nanti, scale up, kita tingkatkan dari yang tadi 30.000 per hari, kita naikkan jadi 50.000 apa 50.000 sehari, naik lagi jadi 100.000 sehari gitu ya. Bahkan ada tuh orang yang sudah mahir betul dia jualan, ada kok yang sampai 1 juta sehari. Tapi omsetnya udah miliaran, yang 1 juta sehari itu ya. Mereka udah punya kemampuan menghasilkan omset miliaran. Nggak masalah mereka 1 juta sehari beriklan di Meta Ads misalnya atau di Paid Ads itu. Oke. KPI juga harus jelas tuh. KPI-nya kita jelas tuh ngukur seperti apa. Apakah konten kita sukses, jualan kita sukses, itu harus ada KPI-nya. Key Performance Indicator, ukuran kinerja terhadap sebuah konten atau iklan. Oke. Ini namanya funnel iklan ya. Kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan kemarin. Ada namanya TOFU, Top Up Funneling, ya, awareness. Pada tahapan ini ya kita membangun awareness dulu. Orang tahu dulu bahwa kita punya produk, kita punya usaha, kita punya bisnis, ya. Terus masuk kepada level middle, middle of funneling, consideration. Naik levelnya, kita pengen menarik orang untuk mempertimbangkan beli. Setelah dia tahu, dia terinformasi kita punya bisnis, kita punya usaha, kita naik level, kita buat agar dia bersedia mempertimbangkan untuk membeli. Ya, baru nanti pada level bottom of apa funneling, ini sudah sifatnya conversion. Kita ajak orang untuk betul-betul beli barang kita, produk kita, atau jasa yang kita punya. Itu namanya conversion, ya. Ingat teman-teman, jangan pernah langsung menjual. Jangan pernah bikin konten yang tujuannya langsung pengen transaksi. Jangan bikin konten yang tujuannya langsung conversion di awal. Oke, jangan. Di awal konten-konten itu harus berbentuk awareness dulu. Bangun dulu kepercayaan orang, pengetahuan orang tentang bisnis yang kita pegang atau bisnis yang sedang kita jalankan. Bangun awareness dulu. Awareness, kemudian consideration, baru kita ke conversion. Ya, setelah melalui funnel-funnel yang dua yang sebelumnya. Jangan pernah lakukan penjualan kepada orang yang belum tahu apa-apa. Susah lakunya. Ujung-ujungnya apa? Boncos. Ujung-ujungnya apa? Kita lebih banyak mengeluarkan biaya. Ingat, tadi yang saya bilang, walaupun mungkin 30.000 sehari, tapi itu biaya. Kalau kita langsung meloncat kepada conversion, nggak akan laku. Ujung-ujungnya apa? Kita cuma bayar-bayar biaya aja tuh. Ya, budget kita akan habis untuk membayar yang tadi 30.000 sehari.
Sedangkan tujuan kita untuk conversion susah tercapai. KPI tadi saya singgung ya, Key Performance Indicator ini beberapa beberapa ukuran dalam menilai apakah konten kita, iklan kita itu masuk kategori bagus atau tidak. Yang pertama ada namanya CPC, cost per click. Ya, kita lihat tuh. Setiap orang ngeklik iklan kita, ya, ngeklik apa namanya konten kita, itu kita akan dikenakan biaya. Ini kita bicara yang tadi ya, anorganik, apa namanya, iklan berbayar di medsos, apakah Meta Ads atau nanti kita membahas tentang TikTok Ads. Jadi teman-teman kalau lihat tuh ya teman-teman, kalau di apa namanya di medsos teman-teman, apakah Instagram, Facebook atau TikTok ada lewat iklan, teman-teman klik itu ya teman-teman mungkin ini apa sih iklannya gitu ya, karena mungkin hooknya bagus ya, dia bikin kontennya bagus, kita jadi tertarik gitu loh. Teman-teman ngeklik, maka itu orang yang pasang iklan itu dia dikenakan biaya. Ya, nanti akan ada hitungannya itu. CPC itu biaya yang dibayar setiap kali seseorang ngeklik iklan. Makanya itu teman-teman harus betul-betul mempertimbangkan konsep konten itu seperti apa. Agar jangan sampai orang ngeklik iklan kita, tapi kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena konsep kita nggak jelas. Ingat, setiap kali orang ngeklik itu kita dikenakan biaya. Kalau kita bicara iklan yang berbayar. Ada juga namanya CPM, cost per mile. Ya, per 1.000 impression. Ya, biaya yang dibayar untuk setiap 1.000 kali iklan tampil. Setiap kali promosi kita, konten kita yang kita pasang di Meta Ads, misal gitu yang tampil berapa kali, dan itu dikenakan biaya. Ya, ada namanya CTR juga, click through rate, ya, persentase orang yang ngeklik iklan setelah melihatnya. Ya, memang tujuan kita sih orang lihat iklan kita. Artinya kan kalau orang sudah ngeklik iklan kita, berarti hook kita sukses, hook kita berhasil. Kenapa? Berarti orang itu tertarik itu. Dia penasaran. Ini konten apa sih? Kok bagus? Dia ngeklik. Nah, itu sudah bagus sebetulnya ya. Nah, nanti ada juga namanya conversion rate. Kita ukur tuh, kita lihat konten kita sudah berhasil memberikan penjualan berapa. Misal gitu ya. Orang membeli berapa, atau misalnya kita lagi buka pendaftaran, berapa orang yang mendaftar. Contoh kayak kampus kita kan, apa namanya, fakultas kita lagi sedang penerimaan masa baru nih. 2 tahun yang lalu itu waktu awal-awal manajemen, saya bikinkan juga tuh Meta Ads-nya tuh. Ya, dulu sampai ada sekitar 150 ribuan tuh yang lihat iklan kita kan, bahwa kita mengenalkan ada Fakultas Bisnis dan Informatika di UMPR. Saya tuh menggunakan Meta Ads tuh, itu kebaca semua tuh. Berapa yang mendaftar ketahuan, ya berapa yang ngeklik iklannya juga ketahuan, dan berapa yang ngeliat iklannya juga ketahuan tuh. Saya ingat tuh kalau nggak salah sekitar 150 ribu kan Kalimantan Tengah tuh, semua kabupaten kota saya target tuh yang bisa ngeliat iklan tuh. Oke, ada juga namanya ROAS ya, Return on Ad Spend, ya, perbandingan antara pendapatan yang dihasilkan dengan biaya iklan yang dikeluarkan. Per 30 ribu, misal 30 ribu ya, berarti sebulan kan sekitar 900 ribu tuh sebulan ya, kita membuat budget atau anggaran untuk iklan. Nah, kita lihat dari 900 ribu sebulan itu menghasilkan pendapatan berapa. Nah, jadi dihitung. Itu namanya ROAS ya, Return on Ad Spend. Ini adalah beberapa KPI yang akan digunakan orang atau seorang digital marketer. Pada saat apa? Pada saat mengukur apakah kontennya berhasil membuat transaksi penjualan atau tidak. Apakah kontennya, apa namanya, CVC-nya, CVM-nya, CTR-nya ya itu bagus atau tidak. Ya. Iklan digital tidak dinilai dari jumlah tayangan, tapi dari kinerja yang terukur, ya, melalui data dan KPI. Sekali lagi saya tekankan bahwa jangan sampai kita bikin konten, kita upload di medsos, apalagi yang berbayar, tapi kita tidak mengukur. Harus diukur ya, harus diukur. Ini ukuran contohnya seperti ini, CPC-nya berapa, CPM-nya berapa. Nanti misalnya kalau rendah, misal rendah, kita bisa bikin strategi yang baru. Kita bisa bikin perubahan strategi gitu. Oh, kok konten ini CTR-nya rendah ya, kok jarang orang yang ngeklik gitu loh. Orang kok malas ngeklik ya. Oh, berarti mungkin ada yang salah nih. Mungkin hooknya tidak menarik, atau kontennya secara keseluruhan memang tidak menarik orang. Nah, kan kita bisa ganti tuh kontennya. Kita bisa bikin konten lain, konten baru yang kita harapkan bisa lebih banyak CTR-nya, orang banyak yang kliknya, syukur-syukur banyak
konversinya akan banyak terjadi transaksi dari konten yang kita kita buat. Oke. Ini adalah KPI ya, Key Performance Indicator yang digunakan oleh seorang digital marketer pada saat apa? Pada saat dia mengukur apakah kontennya sukses atau tidak. Termasuk ke Meta Ads ya. Meta Ads itu kan sebuah perusahaan Meta ya. Meta itu kan sebuah perusahaan yang terdiri dari apa? Facebook, Instagram, WhatsApp, ya, Messenger. Ada 4 kalau nggak salah tuh. Sama satu lagi apa saya lupa tuh. Itu Meta ya. Itu Meta Ads tuh. Jadi itu Meta Ads tuh menyediakan itu Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga Messenger. Itu masuk kelompok atau grup usaha dari Meta. Nah, Meta Ads ya Meta menyediakan namanya fasilitas Meta Ads. Iklan berbayar ya. Kita lihat Meta Ads itu seperti apa. Nah, untuk struktur Meta Ads itu ada 3. Pertama kita bikin campaign, ya kita bikin ad set, kita bikin ad. Campaign itu apa? Campaign itu kita tetapkan. Kita tetapkan tujuan kita apa sih? Oke, nanti ada pilihan tuh di Facebook Business Manager tuh ada tuh, ada pilihannya itu apakah awareness, oke, apakah ada traffic, ya, apakah ada yang sifatnya conversion dan lain-lain. Itu di awal harus kita tetapkan dulu, ya. Kalau mungkin ini kita produk baru nih, ya produk baru, usaha baru. Kita jangan ke conversion dulu deh, jangan ke transaksi dulu. Kita cukup apa membuat orang tahu bahwa kita punya usaha. Contoh lagi saya bilang kemarin 2 tahun lalu, saya dulu bikin Meta Ads atau bikin Facebook Ads itu untuk fakultas kita, saya cukup menetapkannya di ini, di awareness. Saya memang tujuan saya itu. Tujuan saya adalah agar warga Kalimantan Tengah tahu ya dan terinformasi bahwa di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sekarang saat itu ya ada namanya Fakultas Bisnis dan Informatika dengan pilihan prodi-prodinya. Nah, saya cuman tujuannya itu gitu. Jadi saya tujuannya bukan untuk ayo daftar, bukan. 1 bulan pertama itu dulu tujuan saya. Ya, alhamdulillah ada sampai dengan ya 150 ribuan lah yang lihat iklan kita gitu gitu kan. Dengan modal waktu itu cuma 20 ribu per hari. 20 ribu berarti sekitar berapa tuh? 20, 200, saya sekitar 600 ribu sebulan. Ya, Pak Dekan ngasih anggaran, Pak Hayar nih gunakan 600 ribu untuk bikin iklan di Meta Ads ya. Waktu itu kan masih Facebook Ads namanya 2 tahun yang lalu tuh. Ya, campaign harus jelas tujuan kita apa, awareness kah, traffic kah? Traffic itu adalah terkait dengan orang ngeklik kalau kita bicara ada website ya, itu traffic tuh. Kalau kita punya website ya landing page maka gunakan traffic. Artinya kita akan melihat tuh berapa orang yang melihat website kita, toko website kita itu harus seperti itu ya. Terus yang keduanya strukturnya adalah ad set, target dan budget ya. Kita tetapkan sini targetnya tadi lebih rinci lagi. Oke, awareness. Oke, kita pengen orang tahu. Orang tahu tuh orangnya siapa ya. Kalau kemarin ke contoh yang kita memperkenalkan fakultas kita, yang saya target adalah orang tua ya, pegawai negeri, pegawai swasta, punya penghasilan sekian, umurnya sekian. Karena waktu itu apa namanya Meta Ads dia tidak mengizinkan apa namanya iklan itu ditargetkan untuk untuk target yang di bawah usianya di bawah 20 tahun ya belum bisa padahal efektifnya harusnya kan untuk produk-produk kayak pendidikan kampus itu kan targetnya kan anak SMA itu kan umurnya sekitar 17-18 tahun tapi di Meta Ads belum menyediakan pilihan di Meta Ads itu belum menyediakan pilihan usia di bawah 20 tahun makanya saat itu saya targetkan apa saya targetkan orang tuanya untuk bisa ngelihat iklan kita yang saya targetkan usia antara 25 tahun sampai dengan 40 tahun sampai 50 tahun gitu loh. Penghasilannya sekian saya tetapkan ya. Domisilinya, nah ya domisili saya tetapkan Kota Palangkaraya, Kapuas, Pulang Pisau, Pangkalan Bun, Sampit, Muara Tewe, Buntok dan segala macam tuh saya tetapkan seperti itu. Ya, waktu itu agar agar apa namanya ibu kota kabupaten tuh warganya tahu gitu oh di di UMPR sekarang ada Fakultas Bisnis dan Informatika dengan pilihan prodi-prodinya apa gitu loh ya budget juga saya tetapkan waktu 20 ribu per hari ya dengan total anggaran sebulan kurang lebih ya 600 ribu lah sebulan waktu itu ya nah kontennya kontennya saya bikin konten waktu itu ya saya bikin konten-konten yang menarik lah ya yang kadang-kadang ada yang lucu-lucu juga
kayak bikin konten-konten yang animasi-animasi gitu loh, untuk menarik ya, untuk menarik orang ngeklik iklan kita seperti apa. Nah, ini adalah struktur meta meta ads ya, struktur dari iklan yang berbayar dari Meta ya. Nanti TikTok tuh juga ada, tapi kurang lebih aja kok. Ya mirip-mirip aja TikTok. Ya ini untuk Meta Ads. Proses Meta Ads seperti apa? Ya sekilas ya teman-teman, untuk bisa beriklan sampai dengan publish yang nomor 7 itu ada proses yang dilalui. Pertama kita harus bikin akun di Business Manager. Ya teman-teman, terutama nih ya Facebook ya. Ini teman-teman kalau memang mau bikin iklan di Meta Ads harus punya akun Facebook. Oke, yang belum punya akun Facebook bikin deh, bikin akun Facebook. Bukan untuk ini aja. Kalau teman-teman mungkin lebih familiar ini kan ya, Instagram, TikTok kan ya. Kalau kayak Facebook itu memang mungkin untuk orang-orang tua kayak saya, jadul banget. Tapi kalau mau bikin iklan di Meta Ads ya, apa namanya, sarananya adalah Facebook. Facebook nanti itu ada namanya business manager, kita harus bikin business manager, terus bikin ads accountnya ya, nanti kita bikin objektifnya apa, menentukan audiensnya seperti apa, budget seperti apa, upload kreatif, kreatif itu konten ya, kita mengupload konten baru kita publish, nah baru meluncur tuh ya, meluncur namanya iklan iklan kita. Ini proses meta ads. Ini beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia digital marketing, khususnya ketika beriklan menggunakan Meta, ya. Salah objektif, skincare, skincare, tapi tujuannya bapak-bapak, misal gitu kan. Yang iklan, yang lihat iklannya bapak-bapak, tapi mereka potensial nggak untuk beli? Tipis kan potensinya untuk mereka beli gitu. Misalnya untuk produk apa? Produk skincare gitu ya. Skincare itu kan cocok apa? Targetnya kan objektifnya sasaran adalah ibu-ibu, remaja-remaja putri, wanita. Itu tujuannya kan untuk produk skincare misal gitu. Nah, makanya ini hati-hati ya teman-teman kalau pada saat beriklan itu hati-hati dalam pada saat menetapkan objeknya seperti apa dan siapa gitu. Oke. Yang kedua, kesalahan umumnya apa? Target terlalu sempit atau juga terlalu luas ya. Misalnya targetnya kita menetapkan jualan jualan apa ya, misal jualan ya skincare lagi lah. Skincare tapi dunia gitu kan atau se-Indonesia gitu kan dari Aceh sampai dengan Papua. Itu juga terlalu luas. Ya, terlalu luas. Mungkin betul potensinya ada, tapi ingat, semakin besar, semakin luas target kita, maka biaya yang kita alokasikan juga akan semakin besar. Misal, saya contohkan, pada saat saya menetapkan budget 20.000 per hari pada saat mengiklankan fakultas kita, itu dengan biaya 20.000 per hari itu Meta Ads, Facebook Ads itu menyediakan data sekitar berapa juta gitu loh. Ya, sekitar berapa juta pengguna Facebook yang akan dikasih atau diberikan oleh Facebook. Dan matian yang akan dilewati iklannya. Iklan kita akan diberikan kepada orang itu sekitar 1 juta tuh 20.000 tuh. Ya, kalau teman-teman sampai menetapkan seluruh Indonesia, misal gitu ya, berarti berapa ratus juta. Itu nanti akan berpengaruh kepada budget kita, ya. Akan berpengaruh pada budget iklan, anggaran dana kita pada saat kita beriklan. Nah, itu yang harus hati-hati. Jangan sampai terlalu luas, jangan juga sampai terlalu sempit, ya. Jangan sampai juga terlalu sempit, terlalu apa namanya, cakupannya terlalu sempit gitu. Tidak tes variasi. Konten itu jangan sampai kita bikin cuma satu konten. Oke. Pada saat kita mau mengiklankan satu produk, bikinlah beberapa konten. Kita tes mana nih konten yang menarik orang, orang ngeklik kemana gitu kan. Kita bikin beberapa variasi. Apakah via foto, iklan foto yang karusel, ataukah video, ya videonya juga bagaimana, apakah video yang sifatnya edukasi, apakah video yang sifatnya apa namanya informasi, apakah video yang sifatnya menjelaskan fitur, manfaat, atau apa namanya bahan-bahan kalau dia makanan kuliner ya bahan-bahannya dari masa apa saja, misal video tentang itu. Itu juga kita harus bikin konten-konten itu. Ya, masing-masing level kalau kita bicara kemarin tentang apa namanya customer journey itu harus kita bikin tuh konten-kontennya. Awareness seperti apa, ya kan consideration seperti apa, conversion seperti apa, loyalty, membangun loyalty seperti apa. Itu kita harus bikin konten-konten untuk setiap setiap tahapan itu.
Oke. Tidak ngecek insight tadi ya, kita begitu kita lempar konten, kita upload konten ya di medsos kita, terus kita tidak melakukan apa namanya pengukuran. Kita tidak melihat insight-nya seperti apa sih, berapa yang nge-like ya, berapa yang apa namanya komen, berapa yang nge-share. Kita tidak melihat itu. Nah, itu yang sering terjadi itu. Begitu ngelempar iklan, begitu ngelempar konten, udah dibiarin. Ujung-ujungnya apa? Kita nggak tahu iklan kita, konten kita ini sukses atau tidak, bagus atau tidak. Ya, kalau sudah seperti itu, tadi saya bilang, kalau sudah sifatnya berbayar, kalau kita sudah pasang iklan, konten kita pasang di yang namanya Meta Ads yang berbayar, ya udah, teman-teman akan banyak seperti orang sedekah aja kan kepada Meta Ads, sedekah kepada Meta gitu. Kita aja dah, aku kasih 30.000, terserah dia mau jadi apa gitu loh. Ya kan sayang betul dana kita gitu. Apalagi kalau kita bicara apa namanya mengiklankan atau promosi. Nah, nanti teman-teman misalnya kerja di sebuah perusahaan dikasih tugas, ayo dong kamu handle iklan ya, iklan produk kita nih, misal perusahaan apa gitu kan ya, kamu bikin kontennya, kamu kelola meta ads-nya, teman-teman nanti kan akan bisa pasti akan diminta apa? Pertanggungjawaban kan? Dana sekian, budget sekian, menghasilkan apa? Berapa yang like, berapa views-nya, berapa yang nonton, berapa transaksi terjadi, konversinya berapa, itu pasti akan dimintakan pertanggungjawaban kan? Nah, untuk bisa-bisa mempertanggungjawabkan itu, teman-teman harus paham tuh bagaimana mengukur kinerja sebuah konten ataupun iklan yang kita pasang di Meta Ads. Dalam rangka apa? Dalam rangka pertanggungjawaban. TikTok Ads, ya. Saya nggak pengen terlalu dalam membahas TikTok Ads karena satu, perbandingan biaya kalau kita bicara budget ya, Meta Ads dan TikTok itu masih lebih murah Meta, masih lebih murah Meta Ads, oke? TikTok itu anggaran per harinya setahu saya kalau nggak salah 50.000 minimal ya. Kalau Meta Ads itu mereka masih menganggarkan, masih bisa kok sampai dengan 20.000 atau 25.000 masih bisa gitu. Masih lebih murah TikTok apa Meta Ads. Tapi prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Teman-teman bikin konten kreatif dulu kan ya. Pertimbangkan pada saat bikin konten itu apa, hook ya, 3 detik pertama itu seperti apa ya, natural lebih efektif, bikin videonya seperti apa kalau kita bisa TikTok ya, videonya harus yang 9:16, oke. KPI-nya juga sama ya, cara menilai apa namanya, cara menilai atau mengukur kinerja konten juga seperti apa, sama aja dengan Meta Ads kok. Ada video views ya, ada berapa lama dia nonton, berapa detik, apakah sampai selesai, ada CTR ya, kliknya gitu, ada berapa conversionnya, sama kok. Watch time itu sangat menentukan distribusi. Watch time itu sangat menentukan iklan kita, konten kita itu sukses atau tidak. Ini TikToks. Oke. Nih, terakhir ya, bagian 6 kita bicara tentang analisis dan optimasi. Tadi ya, setelah kita tetapkan segala macam, konten kita sudah kita bikin sebaik mungkin, kita udah upload misal apakah organik ataupun anorganik, yang gratis ataupun yang berbayar, ya kita harus analisis dan apakah perlu dioptimasi atau tidak. Ya, contoh nih KPI konten. Engagement rate-nya berapa? Orang yang nge-save itu berapa? Yang nge-share, watch time-nya berapa? Berapa lama sih orang rata-rata nonton? Misal kita punya konten durasinya 30 detik, misal gitu ya. Atau ya 30 detik misal. Apakah semua yang nonton tuh habis sampai 30 detik atau tidak? Atau paling cuma 10 detik, orang udah scroll lagi lewat gitu loh. 10 detik atau bahkan mungkin ada yang cuma 1 detik 2 detik langsung scroll. Nah, itu kan berarti apa? Berarti hook kita gagal ya. Hook kita yang 3 detik awal itu gagal. Kalau misalnya rata-rata 3 detik aja gitu kan. Nah, seperti itu tuh harus kita pertimbangkan tuh, kita ukur. Nah, kemudian untuk apa? Kalau kita udah tahu terjadi seperti itu ya, kita kita mau ngapain gitu kan ya, harus kita jelaskan tuh, harus kita tegaskan. Setelah kita tahu ternyata konten kita jelek ya, kita harus harus ini harus ngambil tindakan. Oke. Ini tadi sudah kita bahas ya, KPI iklan. Kita lihat dari CTR-nya, CPC-nya, conversion-nya, ROAS-nya kita lihat tuh. Ya, ini optimasi strategi. Misal, kita ngelihat dari KPI CTR-nya rendah, ya, orang yang klik itu jarang gitu loh. Ya, jarang yang ngeklik ya. Berarti kita harus perbaiki hook kita. Ya, kita perbaiki konten kita. 3 detik awal itu harus kita kita perbaiki. Ya, jika CPC-nya tinggi,
ya, maka kita harus perbaiki targeting kita. Mungkin jangan-jangan kita salah pasang target tadi misal gitu ya. Contohnya produk skincare, tapi kita targetnya bapak-bapak yang kita target. Oh, berarti ada yang salah. CP-nya tinggi, tapi nggak ada konversi. Kita lihat, oh produknya mungkin nggak cocok dengan target yang kita inginkan. Ya, kita perbaiki. Jika konversinya rendah, misal ya sudah banyak yang ngeklik, sudah banyak yang iklan, konten kita juga udah nilai bagus, tapi kok sedikit yang beli ya, kenapa gitu? Nah, kita mungkin perbaiki penawarnya. Apakah harganya kita mainkan gitu kan ya? Apakah kita kasih gimmick-gimmick tertentu terkait dengan produk kita, beli dua dapat berapa gitu kan? Apa beli beli dua berapa harganya gitu kan ya? Atau beli dua dapat apa? Kita gimmick lah, strategi marketing gitu ya. Kita gimmick agar apa? Agar conversionnya lebih meningkat gitu. Digital marketing adalah proses evaluasi terus-menerus. Setiap hari terus kita pantau tuh, ya. Apalagi kalau teman-teman sudah apa namanya beriklan dengan Meta Ads yang sifatnya berbayar, harus setiap hari dipantau, nggak boleh tidak. Ini contoh analisis sederhana ya, konten A, viewsnya tinggi, ya, conversionnya rendah. Orang banyak yang ngelihat kok, iklan kita konten kita bagus kok. Konten kita menarik, orang sampai nonton sampai habis gitu iklan kita, konten kita. Tapi jarang yang beli, jarang yang conversion, ya. Konten B, ya, view-nya sedang, tidak tinggi-tinggi, tapi conversion-nya tinggi, ya. Misalnya konten A, konten B kita punya dua konten gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah fokus pada conversion, bukan hanya views, ya. Maka kita bisa tuh lakukan apa namanya fokus kepada strategi untuk bisa konversi yang lebih lebih bagus. Oke, teman-teman, itu untuk materi atau pembahasan di materi yang kedua ini. Ya, kita masuk ke tugas, teman-teman. Nah, teman-teman bikin dua konten. Oke, bikin dua konten yang akan diupload di apakah di Instagram, Reels, atau di TikTok, silahkan. Ini lanjutan dari tugas yang pertama kemarin ya. Tugas pertama kemarin kan teman-teman sudah punya produk ya kan, sudah punya bisnisnya apa gitu ya. Sudah punya bisnisnya apa, produknya apa. Bikin konten terkait dengan bisnis itu. Ya, bikin konten terkait dengan produk yang kemarin yang di pertemuan pertama kawan-kawan kerjakan. Bikin konten tentang itu. Jangan yang lain-lain. Harus nyambung ya, nggak boleh. Misalnya kemarin kontennya tentang nastar misal gitu ya. Misal contoh kemarin. Ya tiba-tiba bikin bikin kontennya malah bikin konten apa? Misal skincare, nggak boleh ya. Kemarin misalnya menganalisa tentang nastar, maka kontennya sekarang bikin konten tentang nastar itu, tentang produk itu, atau tentang bisnis itu. Oke, bikinkan konten dua, terus rancang rencana campaign seperti apa, bikinkan simulasinya ya, terus KPI-nya juga seperti apa yang ditargetkan, berapa CPI-nya segala macam, terus strategi optimasinya seperti apa. Oke, ini output wajibnya dokumen ya diketik ya dokumen strategi lengkap 10 sampai 12 halaman. Oke. Terus dua konten video, rencana campaign, objektifnya siapa, audiensnya siapa, budgetnya berapa, ya tentukan aja ya. Teman-teman tentukan, terus analisis serta rekomendasi. Ini outputnya. Oke, nih kriteria penilaian, konsistensi strategi. Lihat lagi ya berkas-berkas yang tugas pertama kemarin, teman-teman bikin apa? Baca lagi itu, pelajari lagi itu, ya. Diwujudkan dengan tugas yang kedua ini, disambung dengan tugas yang kedua ini. Konsistensi strategi, relevansi konten, terus logika kampanye juga masuk akal apa tidak. Jangan juga ya teman-temannya bikin apa gitu, bikin konten yang tidak masuk akal, logikanya nggak nyambung gitu. Ya bikin kampanye. Terus tentang pemahaman KPI, ya, nanti ya, itu yang akan saya nilai. Nah, teman-teman paham nggak tentang KPI? Teman-teman konsisten nggak strateginya? Teman-teman kontennya relevan gitu, ya. Logikanya seperti apa? Juga nanti terkait dengan kualitas, kualitas analisis juga seperti apa. Itu nanti kriteria penilaian. Dari pekerjaan apa namanya tugas, ya, dua pertemuan tugas pertama tugas kedua ini harapannya apa? Targetnya adalah teman-teman nanti paham tentang strategi digital marketing.
teman-teman bisa membuat konten yang menarik, yang sesuai dengan apa namanya kunci suksesnya apa. Tadi ya contohnya hook yang 3 detik, tadi ya editingnya seperti apa gitu. Teman-teman juga bisa merancang iklan, ya, bisa membaca insight ya. Tadi di Instagram, di TikTok tuh ada di bawahnya tuh keterangan kan berapa yang sudah like, berapa yang sudah viewsnya berapa, yang komen berapa. Nah, harapannya juga nanti siap praktek di UMKM atau di industri. Teman-teman sudah punya usaha, praktek aja. Ya, nggak usah yang berbayar dulu. Yang kalau memang susah, belum ada modal Pak untuk Meta Ads, ya udah yang organik aja. Bikin konten, oke, bikin konten, upload di medsosnya, barang apapun gitu ya. Kalau misalnya punya tetangga atau punya keluarga, bikinkan aja lah, gitu kan. Syukur-syukur punya usaha sendiri, ya kan. Atau yang lagi kerja nih, yang lagi kerja di mana, ya nego aja Kak, apa namanya ngobrol aja sama ownernya. Pak Bu, saya bisa nggak bikinkan kontennya untuk iklan apa toko kita misal gitu kan? Nanti saya upload ya di medsos saya atau Bapak Ibu juga apa upload juga lah di medsosnya gitu kan? Nanti saya bikin kontennya gitu. Nah, teman-teman yang bikin kontennya ya tawarkan ke owner yang bagian sudah kerja ya atau yang sedang kerja nih. Gitu tuh. Praktekkan ilmunya seperti itu. Nah, nutup teman-teman, digital marketing itu bukan tentang viral. Yang viral belum tentu dapat cuan, kan gitu tuh. Tapi umumnya target kita adalah bikin konten yang memang bagus, viral dan tetap menghasilkan keuntungan atau cuan. Digital marketing adalah strategi, kita bicara strategi pasti strateginya dieksekusi, ya, eksekusinya by data dan ujung-ujungnya harus terus melakukan evaluasi, peninjauan, ya, KPI-nya kita lihat, ya. Jika strategi benar, maka kita akan bisa mendapatkan hasil yang optimal. Oke, teman-teman, materi yang kedua sudah selesai, tugasnya juga sudah saya sampaikan. Silakan, nanti akan saya share juga ya materinya ya. Silakan teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan, monggo. Eh, izin Bapak, Silakan. deadline-nya kapan ya Pak? Ini karena bikin konten juga cukup menyita waktu, saya kasih waktu 2 minggu. Oke? Saya kasih waktu 2 minggu. Nanti di tornya ada kok. Di term preference saya jelaskan kok. Dikumpulnya kapan. Nanti ini ya setelah saya apa namanya selesai ini saya upload rekamannya di YouTube, saya share. Termasuk juga tugasnya akan apa namanya ininya akan saya share juga. Oke, ini tanggal berapa nih? Ini tanggal atau kalau 2 minggu sebulan deh ya. Saya kasih keringan deh sebulan deh. Oke, biar lebih tenang mikirnya gitu ya. Bikin kontennya lebih supaya lebih bagus hasilnya ya. Supaya lebih serius juga. Tapi ingat, jangan mentang-mentang kelamaan ngumpul tugasnya jadi santai ya. Jangan. 1 bulan. Berarti ini tanggal berapa nih? Ini tanggal 28. Berarti dikumpul paling lambat 28 April ya. Oke. Kan tugasnya kan bikin dua dua ini kan dua konten Pak, bikin dua konten. izin Mbak, ada Ya, minimal minimal 30 detik deh. Ya, kan iklan aja kan. Iklan ya sambung aja lah. Kan tugas pertama kemarin kalau teman-teman bahas apa, bikin kan kontennya itu gitu. Oke? 1 bulan ya, dikumpul paling lambat berarti tanggal 28 April. Pak Ada izin Pak. silakan Tadi kita produksi dua ini konten. konten kan Pak. Ya, Mm-mm. itu berarti kita bikin dua video berarti itu Pak ya. Ya, Terus nanti betul. ada outputnya apa namanya secara dokumen gitu ya. Iya, nanti teman-teman upload di medsos masing-masing. Ya, Oh, upload di di sosmed medsos masing-masing. masing-masing. Kan nanti kan berapa yang Oke. like gitu kan ya, berapa yang like, berapa yang komen. Nanti itu disampaikan di laporannya gitu, di optimasinya. Oke, makanya mungkin mungkin ya bikin kontennya ya maksimal 3 minggu lah ya, 3 minggu. Upload di mana di medsosnya, Instagramnya atau TikTok, seminggu kemudian untuk lihat berapa yang like itu kan ya, berapa yang komen, itu nanti kan dilaporkan nanti tuh. Ada unsur itu. Oke? Oh ya Pak, lalu yang dokumen
Berarti dalam bentuk file berarti ya? Ya, dalam bentuk file, betul. Berarti dua video konten sama satu file. Betul. Oke, makasih Pak. Siap, makasih. Bagus. Yang lain? Ingat ya, serius ya bikin konten. Karena itu akan jadi skill teman-teman tuh. Bikin konten ya skillnya nanti gitu. Mm-mm. Pak. Mm-mm. Em, untuk video kontennya tuh kita tuh kayak ada interaksi sama orang gitu Kak. Boleh, Atau boleh. Bagus kalau juga. apa Boleh, harus boleh. Bebas aja kontennya kira-kira yang menurut teman-teman menarik apa. Biasanya kalau kita pengen ada interaksi dengan orang lain itu biasanya gitu ya terkait dengan testimoni kami misalnya gitu kan terkait dengan pendapat Bapak Ibu bagaimana tentang produk kami. Misal seperti itu boleh aja malah lebih bagus lagi kan. Atau kalau emang ini kan produk baru Pak belum ada interaksi dengan orang nggak masalah kita fokus produknya dulu gitu kan ya. Kita fokus ke produknya dulu. Makanya tadi saya bilang apa tergantung tujuan teman-teman bikin konten apa ya kan kalau kalau istilahnya baru tahapan di awareness membangun orang apa membangun pengetahuan orang mungkin kita nggak bisa kan ngundang orang lain kan karena kan basis produknya baru jadi kita fokus ke produk kita aja dulu tapi tadi mungkin kata Mbak Yulia mungkin Pak bisa nggak kita mengundang mungkin nggak dalam 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 arti yang produk udah lama orang udah kenal banyak kita bisa tuh ngajak orang lain untuk apa testimoni gitu kan ya memberikan sesuatu yang seperti informasi terkait dengan produknya itu boleh nggak masalah makanya semuanya nanti akan tergantung dari tujuan iklannya, tujuan kontennya apa. Nanti tinggal disesuaikan gitu. Ya, apakah awareness, apakah tadi apa namanya yang mempertimbangkan tadi kan atau apakah konversi gitu. Tujuan konten kita apa? Ya, ya, gitu. terima kasih Pak. Sip. Yang lain? Bapak izin bertanya, kalau misalnya kontennya sudah ada, Pak, pakai konten yang lama nggak apa-apa Kak, Pak, atau harus bikin yang baru lagi? Bikin yang baru ya. Yang Ya. baru ya. Kon- em, Eh, ini baru baru aja sih, Pak. Kayak seminggu. bisa ditambahin dengan nah, ini yang sudah kita pelajari gitu kan. Bisa diperbaiki. Atau mungkin yang lama kalau masih ada datanya di CapCut bisa diperbaiki lagi apa gitu kan apa namanya hooknya kah ditambah lagi apa gitu. Bikin aja yang baru dulu biar biar banyak praktek juga udah bagus kok kalau Mbak Ajah udah bikin berarti kan udah mulai udah praktek kan sudah punya nih. Semakin sering kita bikin konten maka semakin sering kita paham konten seperti apa sih yang banyak viewsnya gitu kan ya konten seperti apa sih yang orang banyak apa nama kok bener tuh. Saya pernah bikin konten tentang produk tuh rata-rata viewsnya paling 200, 300. Tapi ketika saya bikin konten tentang kayak apa, nature gitu ya, tentang suasana hutan, konten saya itu saya bikin tentang bagaimana proses membuat tikar tuh yang nonton. Ya, jadi kita akan tahu nanti, oh ternyata konten seperti ini disukai orang gitu loh. Kayak gitu-gitu tuh. Tapi kalau saya bikin konten yang langsung bikin apa ya, kayak tas gitu ya, bikin konten tentang tas itu 200 300 gitu loh tentang alam Kalimantan gitu gitu tuh ya tentang ada ininya lah ada sinematiknya gitu loh ternyata yang nonton ribuan tuh itu di ujung kan baru saya pasang iklan toko kayak gitu gitu nah itu kan dari situ kita pengalaman kenapa karena kita sering atau banyak bikin konten kita kan tahu oh ternyata konten seperti itu yang disukain kalau kita bicara produk souvenir gitu ya souvenir khas Kalimantan oh ternyata seperti itu konten yang menarik orang lain gitu. Nah, itu contoh-contoh kita kalau sering bikin konten kita akan tahu gitu ya. Seperti itu. Izin Mbak, kan ya Pak ya. Hmm. Itu tuh isinya beda-beda atau produk yang berbeda atau Produk bagaimana yang Pak? sama. Atau Yang isinya produknya sama brandnya sama, cuman yes. produknya beda atau gimana Pak? Boleh. Atau isinya Misalnya misal kalau Bapak brandnya minta misalnya ada video beberapa satu produk, A. boleh, boleh. Yang penting produknya sama kayak brandnya mungkin satu, tapi mungkin ada beberapa Oh, produk gitu ya, nggak masalah. Hmm.
Berarti dua video ini akan, maksudnya misal kayak video pertama harus kayak gini, video kedua Balik lagi intinya kepada dua aja gitu ya. yes, balik lagi ke tujuannya Mas Ahmad, tujuannya nanti buat apa kontennya? Oke, apakah untuk bisa orang mempertimbangkan atau tadi apa membeli itu yang conversion tadi itu. Nanti makanya nanti pilihannya adalah awareness misalnya ya mungkin kita konten gimana. Kalau tujuan kita harus terjadi transaksi, maka kontennya seperti apa gitu loh. Nanti kembali lagi kepada tujuan daripada konten apa. Harus tegas itu. Jangan sampai bikin konten asal-asalan, ya. Jangan sampai bikin konten asal jadi, jangan. Karena nanti akan tujuannya apa gitu, ya. Dan itu nanti akan teman-teman jelaskan di laporan lah gitu ya. Akan teman-teman jelaskan nanti. Oke? Pak, Hmm. eh, dalam video itu kira-kira kita bisa nggak kayak masuk video kayak sarkas sedikit Pak, kayak lucu-lucu gitu. Oh, penempatannya. Itu adalah sering menarik seperti itu. Monggo bebas ya. Kan tujuan kita tujuan iklan agar orang lihat kan. Tapi tetap jangan sampai lepas dari ya. Balik lagi tujuannya apa? Kalau tujuannya konversi, terjadinya pembelian, monggo diselipkan dengan hal-hal yang lucu-lucuan. Tapi ujungnya apa? Ada CTA-nya kan, ada call to action. Ayo, ayo dong beli gitu kan. Tujuannya itu diselingi dengan yang sifatnya lucu-lucuan, ya monggo. Kan ada kan sifatnya edukasi ya kan ya konten kita. Sifatnya pemberitahuan tentang misal fiturnya apa, monggo. Banyak ya monggo nggak masalah. Sering kan lihat konten-konten yang lucu-lucuan kan ujung beli kayak gitu. Nggak masalah. Bikin aja yang saya heboh hebohnya itu. Tapi ingat ya, balik lagi di apa namanya dihubungkan dengan itu. Jangan sampai teman-teman bikin konten tapi nggak jelas tujuannya apa. Dapat lu misal gitu kan ya. Ya buat apa juga kan. Nanti kalau teman-teman bicara meta ads yang berbayar malah rugi ujungnya kan gitu. Oke? Silakan yang lain lagi. Ada yang lain? Pak, izin tanya lagi. Mm-mm. Jadi, posting di Reels Instagram aja kan Pak? Ya, Maksudnya oleh nanti agar teman-teman bisa membaca itu kan yang tadi KPI kan ya. Kalau nggak diposting kan kita nggak tahu kita dapat berapa like, kita dapat kan kalau nggak diposting gitu, ya kan? Nanti tujuannya nanti malah kalau cuma sampai nggak dapat praktek cara mengukurnya gitu kan? Nah, itulah maksud saya harus diupload di Instagramnya. Nanti itu disampaikan tuh mengupload konten itu sudah berapa yang like gitu kan, berapa yang komen. Nanti disampaikan viewsnya ada berapa. Nanti disampaikan di laporan gitu. Gitu. terima kasih Pak. Siap. Udah, silakan. Cukup? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita di mata kuliah digital marketing. Oke, sampai jumpa di semester depan. Saya lupa mata kuliah apa gitu ya. Nantilah kita lihat. Oke, teman-teman, sekali lagi kerjakan dengan serius tugas-tugasnya. Dan bahwa oke, saya harus dapat skill ini, skill bikin konten. Oke, karena memang kita tadi ya teman-teman tidak ada seperti teman-teman yang reguler gitu ya. Tapi jangan sampai juga teman-teman mentang-mentang oh kami kan di seperti menganggap mata kuliah digital marketing seperti pengetahuan sebatas pengetahuan aja gitu. Makanya kan tugasnya adalah bikin konten itu harapan saya
eh, untuk bisa Meta Ads yang berbayar kan, ya, bagus lagi itu. Nanti sifatnya masang iklan yang berbayar seperti apa gitu. Kayak saya kan, saya jualan nastar tuh, ya, saya jualan nastar kemarin ya, lagi saya apalagi iklan saya itu di Meta Ads gitu ya, terkait dengan mata kuliah kita ini gitu. Saya menggunakan Meta Ads untuk jual nastar nastar lang tuh yang bikin saya jualkan tuh. Nah, teman-teman kalau punya ilmu ini bisa jualan, ya, bisa kan produk orang lain. Ya, kita nggak perlu bikin produknya kayak saya. Saya nggak pernah pegang tuh nastar apel seperti apa, jangan mencicipi gitu kan ya. Pegangnya saya nggak pernah tuh. Dan saya anggarkan iklan 25.000 per hari gitu kan ya. Dapat itu berapa gitu kan. Saya ilmu Meta Ads beriklan dengan berbayar tinggal cari di Shopee. Di Shopee barang apa yang lagi rame ya, tinggal kita tawarkan diri kan ke tokonya. Bapak Ibu, saya boleh nggak jadi reseller? Bisa tuh. Nanti saya iklankan barangnya dapat berapa. Misalnya di Shopee-nya jual 75.000, dapat kita untung kan 25.000 gitu loh misal. Dapat itu kalau kita punya ilmu Meta Ads ini ya, punya ilmu digital marketing ya, Meta Ads-nya gitu tuh. Kalau anak-anak teman-teman kalian yang target saya, mereka menguasai skill konten dan Meta Ads beriklan. Ya, harapan saya semasa depan mereka bisa, oh ya, kalau mau lanjut gitu kan ya bisa jualan lah. Nanti dibahas, yuk kita cari produk apa di Shopee yang rame. Kan per kelompok aja, kumpulan urunan gitu kan ya. Satu kelompok 5, 30.000 per hari, berapa tuh per hari tuh? 30.000 kan 6 ribuan kan ya. Satu orang cuma nyumbang berapa? 30.000 bagi 5 berapa? 6.000 kan? 6.000 per hari gitu kan. Nanti keuntungannya bagi, labanya, keuntungannya, profitnya dibagi gitu loh. Untuk dalam rangka belajar aja, praktek dulu gitu kan. Tapi mereka semasa ini belajar dulu lah ya digital marketing seperti apa. Banyak kok yang sudah, yang punya ilmu ini jualan-jualan tuh. Ya, jualan produk, ya, jualan rumah bisa dengan ilmu digital marketing. Oke, cukup Pak, teman-teman. nanya sekali lagi deh, Pak. Silakan, silakan, silakan. Pak, kalau kita udah punya akun apa namanya akun itu aja, Pak. Brandnya sudah punya Jadi brand target produk kayak gitu maksudnya ya? sudah punya akunnya gitu kan kita. Oh Jadi iya, langsung langsung boleh, di-share di sana aja gitu. boleh, 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 Ketimbang nggak pakai masalah. Iya. pribadi ke tempat sasaran gitu, Pak. Yes, betul. Ya kalau memang produk kau udah punya akun sendiri, malah lebih bagus. Kan memang tujuannya itu kan. Memang tujuan itu. Ya, Yang sudah punya, misalnya produk apa gitu, udah punya akun akun media sendiri, uploadnya di situ. baik, Uploadnya di situ. makasih, Pak. Oke ya. Ja- Oke. Berarti nggak Oke. ada keharusan upload di Instagram, TikTok, TikTok nggak ada keharusan ya Pak ya? Atau harus dua-duanya Pak? Aja nggak masalah kok. Oke, Instagram oke. kah, TikTok kah, nggak masalah. Yang penting nanti teman-teman kenapa harus upload? Tadi saya bilang untuk bisa mengukur gitu kan ya, apakah konten kita ini sukses atau tidak, berapa yang like, kayak gitu, aja. Oke, bikin konten kita nggak tahu kan konten kita bagus atau tidak gitu, banyak yang suka atau tidak terkait dengan kinerjanya seperti apa, KPI-nya tadi gitu. Oke, ada yang lain? Yuk, silakan. 28 April tuh ini ya pengumpulan untuk laporan akhirnya gitu kan ya. Berarti teman-teman ya silakan aja lah. Kalau memang misal misal bikin konten seminggu, upload aja di medsos kan. Nanti kan 3 minggu bisa ngukur gitu kan ya. Nanti disampaikan laporannya bahwa kontennya diupload per tanggal berapa. Nanti dari situ kita ukur berapa kinerja, apa kan, nge-like berapa gitu kan, komen berapa. Misal gitu kan. Intinya sebulan itu adalah total. Sebulan itu laporannya selesai. Oke. Laporan ini bikin ini ya, tugasnya selesai gitu loh. Oke. Saran saya sih 2 minggu lah ya selesai kan, satu satu minggu konten, satu konten.
Tapi kalau sudah mahir tuh sehari selesai kok. Tuh Mbak Ajih tuh minggu sehari selesai kan bikin konten kan? Kalau sudah lari itu kan, apalagi sudah punya konsep, sudah punya apa namanya rencana seperti apa, selesai cepat aja kok bikin konten itu. Harapan saya sih cepat secepatnya bikin konten, biar cepat juga diupload. Cepat juga kita bisa ngukur, oh sudah berapa hari, berapa minggu tuh udah berapa kinerjanya gitu, KPI-nya berapa 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 segala macam. Oke, yang like berapa? Ada lagi yang lain silakan. Minimal tadi 30 detik ya, Pak ya. Yes, minimal 30 detik. Maksimalnya, Pak. Maksimal maksimalnya seberapa lama Instagram bisa menampung. Ya, saya nggak tahu sekarang berapa sih maksimal Instagram yang 3 menit ya? Ada Hampir nggak? 3 menit, Iya. Pak. Sampai 3 menit ya? Kalau saya malah nggak tahu tuh gimana caranya bisa 3 menit tuh. Saya 1 menit aja maksimal tuh 3 menit tuh kepotong deh. Saya nggak tahu tuh gimana tuh bisa sampai ada yang bisa 3 menit tuh. Boleh 3 menit, monggo. Tapi baik lagi, efektif apa enggak? Kan kita iklan kan? Bikin kalau lain hal kalau kita bikin cerita, bikin sinetron gitu kan. Kalau kita ngiklan, kalau kelamaan juga kan orang jenuh kan. Kita bicara kondisi. Oke, itu nanti jadi pertimbangan teman-teman. Singkat, padat, tapi jelas memberikan informasi yang dibutuhkan. Good. Ada yang lain? Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Oke, good. Saya tunggu tugasnya ya. Ada oleh TU kan ya, Google Drive-nya ya. Laporannya itu nama dan NIM ya, biar langsung nih. Namanya garis datar kayak ini ya, kayak nama-nama kalian sekarang itu ya. Nama di nama-nama Zoom ini. Kayak gitu, nama file nanti ya. Berarti cantum link postingannya, Pak ya. Yes, betul. Betul. Oke, Oke. siap, Pak. Good. Baik, kalau tidak lagi saya tutup pertemuan kedua kita untuk mata kuliah digital marketing. Manfaat, harapan saya bukan sekedar pengetahuan, tapi juga menjadi skill. Minimal skill bikin konten. Sampai jumpa semester depan di mata kuliah yang lain. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan panjang umur. Oke. Tetap teman-teman sekali lagi bikin bikin konten yang serius sebaik mungkin karena itu nanti akan kerja kok. Oke. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sehat sehat ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih, Pak.